Hai, siapa sih yang nggak pingin pakai Google Pixel 7 ini? Dulunya HP ini puluhan juta, tetapi sekarang cuma 8 jutaan. Dan saya sudah mencoba HP ini selama 2 minggu. Sekaligus kita review. Menurutku HP ini lumayan keren, apalagi kalau kalian yang suka desain yang compact. Untuk Google Pixel 7 ini setara sama iPhone. Ya, saya bilang begitu karena hasil foto dan videonya sangat bagus banget dibandingkan dengan Android lainnya. Kalau kalian yang nggak percaya dengan hasil foto dan videonya, nanti kita sertakan. Dan kita kasih tahu kelengkapan di Google Pixel 7 ini. Yang pertama, ada dashboard originalnya. Kemudian di dalamnya ada Google Pixel 7 yang warna putih. Dan ini konverter USB tipe A ke Type C. Kemudian ada kitab-kitab di Google Pixel 7, kemudian kabel original, dan tidak ada kepala charger. Desain GoPix itu punya ciri khas tersendiri, seperti di bagian kameranya ini. Menyatu dengan frame, dan framenya itu terbuat dari aluminium. Untuk backdoornya juga terbuat dari kaca. Perlindungan layar dan backdoornya pakai Corning Gorilla Glass Victus. Dan HP ini sudah pakai IP rating 68, jadi aman dari debu dan air. Selain dari desainnya ini, saya suka dengan kamera dan videonya. Itu gokil banget guys. Hasil kameranya itu jernih parah. Meskipun pakai kamera 50 megapiksel untuk kamera utama dan 12 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya. Hasilnya cukup memukau. Warnanya nggak lebay seperti Samsung. Ya ini sih lebih ke natural atau ke aslinya. Dan kalian bisa lihat hasil fotonya seperti ini. Kemudian untuk hasil videonya sangat stabil banget seperti iPhone. Dan ini sudah pakai gyro OIS. Untuk resolusi videonya tenang aja bro, ini sudah pakai 4K 60 fps. HP Android mana lagi yang bisa 4K 60 fps dan masih ada stabilizernya di resolusi 4K-nya. Ini hasil video 4K 60 fps Google Pixel 7. Dan bisa ultra wide untuk 4K-nya. Kamera 2 kali juga bisa. Dan kita juga bahas performa di Google Pixel 7 ini. Menurutku performanya masih kurang. Walaupun pakai prosesor sendiri, yakni Google Tensor 2. Ini masih kalah dengan HP 5 jutaan punya Xiaomi. Dan saatnya saya akan bahas kekurangan di HP ini. Setelah saya pakai HP ini selama 2 minggu lebih, ada beberapa kekurangan di HP ini. Yang pertama, untuk layar di Google Pixel 7 ini, layarnya masih menggunakan refresh rate 90 Hz. Jadi kalah dengan HP zaman sekarang yang bisa 120 Hz bahkan di 165 Hz. Tapi ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya layar 90 Hz itu lebih hemat baterai dibandingkan layar dengan refresh rate tinggi. Contohnya aja 120 Hz. 90 Hz itu masih enak. Tapi untuk kekurangannya karena saya keseringan pakai refresh rate yang 120 Hz, layar 90 Hz ini menurutku kurang smooth. Itu aja sih. Yang kedua, kecerahan layarnya ini cuma di 1400 nits. Kalau kalian yang suka main HP ini di luar ruangan,
layarnya nggak kelihatan cuy. Agak sulit untuk melihat layarnya. Dan yang ketiga, Google Pixel 7 terkenal panas dan boros karena pakai chipset Google Tensor 2. Dulunya panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius, tapi sekarang karena ada update di Android 14, panasnya mentoknya di 40 derajat Celcius aja. Tetapi kalau buat merekam video dengan durasi yang lama, itu beda cerita. Dan kalau kalian yang suka main game, usahakan harus pakai cooler, minimal pakai ruangan yang ber-AC agar tidak overheat. Kalau overheat kasihan komponen di dalam HP ini bisa rusak. Dan keempat, di bagian baterainya. Ya, Google Pixel 7 terasa lumayan boros karena kapasitasnya cuma 4300. Ini bakalan lebih kerasa boros. Kalian bisa lihat SOT HP ini. Paling lama 5-6 jam kalau sering dipakai. Tapi kalau jarang-jarang dan pakai wifi aja, mungkin bisa bertahan seharian. Dan kekurangan Google Pixel 7 yang kelima di bagian fast chargingnya. Untuk fast chargingnya cuma 20 watt aja. Kalau kita bandingkan HP zaman sekarang bisa 120 watt atau 200 watt, HP ini kalah jauh. Tapi kalau kalian bandingkan dengan HP yang bisa fast charging 200 watt atau 120 watt, apakah awet? Dan yang keenam, HP ini sebenarnya sudah 5G, tapi di Indonesia belum support. Ketujuh, HP ini belum bisa dual SIM fisik, hanya satu SIM fisik aja. Dan yang satunya pakai eSIM. Kemudian yang terakhir kita akan bahas performanya. Untuk performa di Google Pixel 7 ini karena bukan HP gaming dengan hasil skor AnTuTu benchmark segini, chipset Google Tensor 2 dan hasil CPU throttlingnya seperti ini, hancur parah, terjadi throttling karena HP ini sudah mulai panas, jadi performanya bakalan diturunkan. Kalau untuk main game, ya pasti bisa. Tetapi tidak selancar HP yang fokus cuma performanya aja. Contohnya di Poco, itu fokus di performa. Dan itu tadi kekurangan di Google Pixel 7 ini. Jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan sendiri di kolom komentar. Dan harga HP sekarang ini, yang second kalau di Indonesia sekitar 8 jutaan untuk varian 128GB. Dengan catatan IMEI terdaftar di Bea Cukai. Kalau sudah terdaftar di Bea Cukai, IMEI-nya bakalan permanen sampai hari kiamat. Tapi ada juga yang jual murah di bawah itu. Ada minusnya pastinya. Yang pertama, IMEI-nya belum terdaftar di Bea Cukai. Palingan pemakaian 3 bulan, IMEI-nya sudah keblokir. Karena HP Google Pixel 7 ini belum resmi di Indonesia. Dan ada juga IMEI yang gantian atau rewrite. Itu IMEI-nya dimodifikasi atau diubah pakai PC, ada softwarenya. Ciri-cirinya HP-nya batangan. Ya, kalau jual full set langsung dicek, lu kok beda IMEI-nya. Ya itu, haha. Jadi kalian harus berhati-hati. Ada caranya untuk mengetahui ini IMEI ori atau gantian, yakni dengan cara reset pabrik. Nanti bakalan IMEI-nya kembali ke bawaan semula. Ada yang jual murah nggak boleh di reset, nah itu nggak usah dibeli guys, rugi kalian. Dan untuk second review ini kita jual lagi di Tokopedia. Untuk linknya ada di deskripsi. Tokonya ada 2 guys. Yang pertama Jekocha Store dan yang kedua Jekocha Store 2. Jadi kalian tinggal pilih aja pakai Power Merchant atau yang reguler. Kalau Power Merchant itu bisa dapat cashback plus gratis ongkir, tetapi harganya net. Dan kalau yang reguler bisa dinego karena tidak ada biaya admin. Untuk harganya kita kasih di 8.500.000. Kalian bisa nego aja. Nego sampai deal. Atau kalian bisa datang langsung ke rumah sambil ngopi, lokasi di Surabaya atau di Gresik juga bisa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.